Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video pagi ini saya akan menambah analisa saya untuk mengupdate saham-saham di sektor batubara. Yang pertama PTBA, kedua ITMG, ketiga Adro, dan keempat Indi, dan ditambah dua saham yang di-request oleh Bapak Ibu di kolom komentar YouTube, ada Jing dan LPPF. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada PTBA. PTBA pada hari Jumat ditutup naik lagi 2%, setelah hari Kamis dia naik 3,5% ke lepas harga 2.410. Dan Bapak Ibu bisa lihat PTBA ini masih dijual asing ya. Ada net buy di hari Jumat tapi tipis. Kita cek broker semarinya biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTBA bisa dikatakan PTBA terkonfirmasi breakout resisten kuatnya ya di 2200. Ya potensi PTBA ke arah terdekat ya, terdekat dulu menutup gap atau di atas gap di 2500. Kalau itu mampu di breakout, arah selanjut PTBA ke 2780. Dan PTBA ini ya saya hitung harga wajarnya di laporan keuangan kuartal ketiga ada di harga 3000 sampai 3300, 3400 ya. Jadi di daerah sini harga wajarnya PTBA itu. Nah, ya, pas ada di gap dividen kemungkinan besar tahun depan kalau harga cool tetap terus naik, ya PTBA akan menutup gap dividennya di tahun 2019 ya di 3700 ini. Jadi ke sini arah PTBA, tapi harus konfirmasi tutup dulu di atas 2780 kalau dibaca secara teknikal. Jadi seperti itu, harga cool mulai naik dari bottom. Waktu itu harga di 50-an, sekarang harganya ada di 69 ya. Dan seperti yang dibilang banyak di grup-grup saham, itu potensi ke 80 sampai 90 harga cool lah batubara. Jadi ya PTBA potensi besar juga. Minimal dia akan menutup gap ya di 3500 ini. Ke harga wajarnya lah ke 3300 sampai 3400 ini ya. Jadi seperti itu untuk PTBA. Apakah sudah masih bisa masuk? Sudah agak dalam. Kalau Bapak Ibu mau dengan time frame agak panjang di 2 sampai 3 bulan ke depan, ya harga sekarang masih bisa masuk ya. Tapi nah cut loss-nya di 2180 itu sekitar 10%. Target profit 2780 ini sekitar 14% ya. Jadi seperti itu. Kemungkinan juga PTBA kalau tidak mampu naik lebih tinggi ya akan sideways di sini di 2200 ini sampai 2780. Nah, kan PTBA pernah sideways dari Agustus 2019 sampai Maret 2020 dia bermain di range harga 2200 sampai 2780. Jadi kemungkinan juga dia akan bermain di range ini kalau dia tidak mampu breakout. Tapi kalau dengan kondisi harga batubara yang semakin naik ya kemungkinan juga ini menjadi momentum PTBA breakout resisten kuatnya di 2780 ini ya. Dan potensi sangat mudah kalau dia konfirmasi breakout 2780 menutup gap dividen di 3380 dan di 3700. Atau balik ke harga wajarnya lah minimal di 3000 sampai 3400 ya. Jadi seperti itu untuk PTBA masih berpotensi mengarah ke atas. Volume juga meningkat. Yang beli dari daerah bawah ya udah mulai menikmati profit ya. Kalau dia breakdown dari 2300 take profit aja dulu. Arahnya kemungkinan besar ke 2200 ya. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada ITMG. ITMG hari Jumat ditutup naik 3%, setelah hari Kamis dia naik juga 2,67%, dan ITMG juga masih dijual asing ya. Kita cek broker semari biasa saja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ITMG kemungkinan besar juga, nah ini dia akan membentuk pola seperti ini ya, minimal ITMG mengarah ke 14.000 ya. Kalau saya bilang ITMG akan mengarah ke 14.000, jadi target selanjutnya 14.000, karena waktu itu saya bilang ITMG akhir tahun ke 12.000, ternyata 12.000 sudah hampir dicapai. Kalau mampu breakout ya akhir tahun atau di Januari potensi besar ke 14.000. Tapi kalau itu mampu breakout 12.000 ya, kalau dia tidak mampu breakout ya dia akan koreksi lagi ke bawah lagi ke 10.000. Tapi harusnya
10.000 ini dipertahankan oleh ITMG. Indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga masih terbentuk dan volume ITMG mulai meningkat. Ya, yang beli di daerah bawah, apalagi beli di 8.800 waktu analisa saya sebelumnya itu, dia breakout resisten kuatnya, ya sudah follow the trend aja ya. Take profit kalau dia turun dari 11.300 ya, take profit aja dulu. Nanti beli lagi di 11.000 bisa. Jadi seperti itu. Untuk ITMG juga berpeluang sangat bagus kalau dia mampu breakout 14.000 ya. Minimal ke 18.000 itu bisa di tahun 2021 ya, target 18.000. Jadi seperti itu untuk ITMG. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Adro. Adro pada hari Jumat ditutup naik lagi 2%, kelapa harga 1.390 dan terlihat Adro masih dijual asing. Kita cek broker semarinya biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Adro ini sudah terkonfirmasi breakout ya, breakout resisten kuatnya yang terbentuk dari bulan Maret ya, sudah sempat diuji 5 kali namun gagal. Akhirnya seperti analisa saya sebelumnya ya, ini jadi momentum Adro breakout ya, dan juga harga batubara yang naik ya jadi momentum. Ini target Adro ke 1.650 ya, akhir tahun sampai Januari bisa ke 1.650. Indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga terbentuk, volume Adro mulai meningkat, follow the trend yang dari bawah, pasang trailing stop aja. Adro ini masih mengarah sangat tajam ke atas ya. Jadi seperti itu untuk Adro. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Indi. Indi pada hari Jumat ditutup naik 7,74%, kelapa harga 1.600. Kita lihat ini beda sama ITMG, Adro, PTBA ya. Indi malah di koleksi asing, ini malah di koleksi asing dari bulan Oktober tanggal 23, dia di akhir Oktober sampai sekarang baru 3 hari Adro di net sell asing, dan volume belinya juga besar-besar ya. Kita cek broker semarinya malah biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Indi berpotensi besar mengarah ke 1.840 akhir tahun. Kalau itu di breakout ya di bulan Februari-Maret ke 2.240. Indi masih menunggu 2 candle. Kalau masih di atas 1.600 ya sangat mudah Indi ke 2.240 dan akan bermain di range harga 1.600 sampai 2.250 ini ya, kalau Indi tidak mampu naik lebih tinggi. Kalau dia mampu naik lebih tinggi, target selanjutnya ke 2.800 untuk Indi. Ini kita pasang target ya. Nah, kalau Indi mampu breakout dari 2.240, target selanjutnya ke 2.800 ya. Bahkan bisa ke 3.432 ya untuk di tahun 2021. Jadi seperti itu, Indi masih sangat tajam mengarah ke atas, indikator MACD juga mengarah ke atas, bar chart di atasnya juga terbentuk, dan volume Indi juga meningkat yang signifikan, dan Indi ini sudah naik dari bottom ya. Kita cek dari bottomnya bulan Maret, Indi udah naik 342% ya. Ini sangat luar biasa di dalam 8 bulan. Awalnya Indi harganya di 300-400, sekarang ada di 1.600. Itu sangat besar ya. Indi sudah lumayan sangat tinggi. Ya, berpotensi untuk koreksi juga ada Indi, tapi harusnya koreksinya tidak lebih dari 1.115 ini. Kalaupun dia turun ya nggak lebih dari 1.115 ya. Jadi sesuaikan aja. Kalau yang trading ya pasang trailing stop, yang investasi ya dicicil aja. Tapi kalau saya sih mending tradingkan aja saham Indi ya. Jadi seperti itu untuk Indi. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada Jing. Jing pada hari Jumat ditutup naik 6%, kelapa harga 157, dan Jing ini juga malah dibeli asing ya. Asing terus net buy saham Jing. Broker semarinya biasa aja ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Jing ini akan bagus dan akan terkonfirmasi bullish reversal kalau sudah di atas 175. Jadi harga sekarang masih beresiko, tapi kalau Bapak Ibu mau ya nggak masalah ya. Yang trading cut loss saja di harga ARB ya. Kalau saya cut loss saja di harga, kalau dia sampai HRB cut loss, seperti itu aja strateginya. Buy di harga penutupan di 157,
cut loss di harga ARB ya untuk zinc. Kalau sampai di ARB ya berarti ya potensi ke bawah lagi ke 124. Dan kalau Bapak Ibu mau lebih aman, kalau zinc ini udah di atas 175 baru bisa spekulasi buy, cut lossnya di 169 sampai 164. Jadi seperti itu strateginya, dan target zinc dalam 3 bulan ya. Kalau dia mampu breakout 175 dalam 2 sampai 3 bulan, 290 ini akan dicapai. Saya pasang target 290 di sekitar 67% ya. Cukup besar ya. Tapi harusnya ini zinc udah di area bottom, harusnya dia naik minimal ya ke 228 ini bisa ya. Nah, kesini dulu lah dia dalam 2-3 bulan ke depan ya. 30% sangat mudah karena zinc ini juga saham murah under 200 ya, untuk ngangkatnya juga cukup mudah bagi bandar-bandar besar atau price makernya ya. Jadi seperti itu untuk zinc, konfirmasi di 175 itu lebih aman. Indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke atas. Volume juga mulai meningkat dari mulai Agustus ya. Walaupun sahamnya nggak kemana-mana, ini bisa dikatakan ini adalah proses akumulasi. Volume meningkat, tapi sahamnya tetap di area bottom, nggak turun lebih dalam lagi ya. Nah, jadi ini jadi kuncinya nanti. Akan ada sentimen positif kalau dia mampu breakout EMA 200-nya di 175 ini, dan dia akan lanjut terbang lebih tinggi ya. Ya seperti saya bilang 280 3 bulan mungkin tercapai. Jadi seperti itu untuk zinc, potensi juga sangat bagus. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada LPPF. LPPF pada hari Jumat ditutup naik 5% ke level harga 1360, dan kita lihat di hari Jumat asing net sell, tapi di hari-hari sebelumnya asing terus net buy dari tanggal 9 November. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, LPPF seperti analisa saya sebelumnya ya. LPPF ini akan bagus kalau sudah di atas 1150 ya. Potensi arahnya LPPF ke 1700 ya, 1700, dan di 1540 ada EMA 200. Jadi skenarionya untuk LPPF ya, buy-nya bisa buy di harga sekarang, cut loss saja di bawah EMA 150-nya. Kalau ke sini dalam, jadi di sini aja nih. Nah, cut loss di 1250, take profit terdekat di EMA 200 itu di 1530, tapi kalau mampu breakout, kalau sampai dia breakout dari 1740 ini pasang trailing stop, follow the trend. Kemungkinan besar LPPF akan bullish reversal, dan arah selanjutnya di 3 bulan ke depan sampai 4 bulan 2400 akan dicapai, dan gap di 2800 juga akan ditutup ya. Potensi bagus juga untuk LPPF. Indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke atas, bar chart di atasnya juga terbentuk, dan volume mulai meningkat yang signifikan ya. Jadi potensi LPPF masih terdekat menguji resisten sideway-nya di 1720. Kalau konfirmasi seperti saya bilang 3-4 bulan ke depan 2400 akan disentuh. Jadi seperti itu untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan dan juga yang mau dianalisa sahamnya, bisa tinggalkan di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.